Ibu Selamat sore, Agustina. Ibu. Izin saya Ibu. akan melakukan observer kepada Ibu Saktika dengan alur tirta yang harus dilalui, yaitu tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bu Tika, dari prinsip-prinsip coaching, prinsip-prinsip coaching yaitu yaitu kemitraan, terus memaksimalkan potensi ya, kehadiran, menjadi pendengar aktif dan bertanya. Apakah Ibu Agus sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Iya. Siap, Ibu. Kesiapannya berapa persen, Bu? Sekitar 90% bisa. Wow, luar biasa ya. Saya kira Ibu dengan 90% memang sudah siap untuk melakukan coaching hari ini. Saya persilakan Bu Agus untuk melakukan coaching. Iya, oke. Iya, Ibu Tika, apa kabar Ibu Tika? Baik, Ibu Agus. Ibu Agus sendiri bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Puji Tuhan baik. Bagaimana Ibu? Aman semua? Ya, sejauh ini aman Ibu. Hanya saja saya yang harus saya bicarakan dengan Ibu, berbagi dengan Ibu. Oh iya, silakan Ibu. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Ibu, begini Bu, di sekolah saya itu mengalami kesulitan Pertama, cukup dengan prakarya Ibu. lalu tekuk dan bentuk seperti ini. Pasangan selang. Oke, kira-kira kesulitannya seperti apa, Bu? Sekolah saya, bagaimana Ibu? Kira-kira kesulitannya seperti apa? Iya Bu, kan sekolah saya itu kan sekolah kecil, daerah jadi tepatnya di Kampung Ayapo. Nah, tidak hanya kan teori saja, tapi harus berbarengan juga dengan praktek. Itu kadang minggu ini teori, minggu depannya praktek begitu. Jadi saya kewalahannya di situ Ibu. Oh iya, iya Ibu Tika. Sebelum kita lanjutkan dengan percakapan kita, mungkin apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Artinya tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi percakapan kita seperti apa, Bu? Ya, harapan saya ada solusi atas masalah yang saya alami begitu mengenai kesulitan melakukan praktek mata pelajaran prakarya di kelas Ibu. Oh, oke. Jadi Ibu mau supaya ada solusi ya dari kesulitan yang Ibu hadapi ketika Ibu melaksanakan praktek prakarya gitu ya Bu ya? Iya Ibu Agus. Oke. Kira-kira menurut Ibu apakah apa ada penyebab dari kesulitan yang tadi Ibu alami? Misalnya mungkin ada penyebabnya mengapa sampai anak-anak Ibu atau peserta didik Ibu mereka kurang gitu berminat, dalam tanda kutip berminat dengan pembelajaran yang Ibu lakukan terkait dengan praktek. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Kalau anak itu mengenai praktek mereka berminat sekali Bu, hanya saja kenapa kesulitan melakukan praktek mapel prakarya di kelas itu karena memang kan sekolah saya itu hanya 5 kelas saja Bu. Kelas 7-nya satu kelas, kelas 8-nya satu kelas, kelas 9-nya satu kelas. Sedangkan ruangan kepala sekolah itu gabung dengan TU dan ruangan guru gabung dengan perpustakaan. Jadi hanya 5 ruangan saja. Terus itu masalah yang pertama. Yang kedua, sekolah saya SMP itu bersebelahan dengan SD. Jadi apapun yang kita lakukan ya kedengaran sangat berdampaklah ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekolah saya itu juga bersebelahan juga dengan tempat ibadah seperti gereja. Jadi ketika kami praktek ya gereja juga ibadah kan kadang bersamaan dengan kegiatan KBM di sekolah begitu Ibu.
Jadi memang itulah yang menjadi kesulitan ketika melakukan praktik mata pelajaran di kelas itu. Oh, berarti dari apa yang Ibu jelaskan, Ibu jabarkan tadi, ternyata memang ada begitu banyak faktor ya yang bisa menyebabkan Ibu kesulitan untuk melaksanakan praktek prakarya di sekolah Ibu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Iya. Lalu dari situasi yang Ibu alami, apa yang saja yang sudah Ibu lakukan? Artinya untuk masalah yang Ibu hadapi ini, apa saja yang Ibu sudah lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan sejauh ini memang apa ya? Kadang tukaran jam dengan teman-teman guru yang mengajar mapel lain begitu. Itu solusi pertama. Kadang kalau ibadahnya jam pertama di gereja, saya tukaran dengan teman-teman guru. Nanti saya masuk di jamnya Bapak Ibu saja begitu. Terus yang kedua, saya kadang pindah ruangan. Di sebelah kiri SD dan di sebelah kanannya kan gereja begitu. Jadi saya pindah ruangan ke samping yang bersebelahan dengan SD. Namun tetap juga guru-guru dari SD merasa mereka terganggu pas belajar. Namanya juga anak-anak praktek. Kadang kan praktek memasak lah, itu kan alat-alat masak kedengaran, atau mereka juga ribut begitu. Namanya anak-anak ya pasti bersuara lah. Ketika disuruh diam sedikit lagi, nanti bentar lagi pasti akan ribut begitu. Iya. Berarti ada beberapa hal yang Ibu sudah lakukan ya, Ibu sudah upayakan untuk praktek itu harus tetap jalan, walaupun teorinya juga ada, tetapi praktek juga tetap jalan. Ada langkah lain atau ada hal lain yang Ibu pikirkan selain yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi? Di situ tadi saya dengar Ibu sampaikan bagaimana bertukar jam pelajaran dengan guru lain, kemudian pindah tempat prakteknya. Mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu pikirkan yang mungkin yang masih ada di pikiran Ibu yang mungkin belum Ibu laksanakan? Yang sudah saya pikirkan sih, namun belum terlaksana. Di bawah kan kita sekolahnya agak ke atas sedikit. Jadi kalau rencana saya kalau praktek nanti turun ke rumah masyarakat begitu, ada kayak rumah Tuan Marga di situ begitu. Jadi rumah besar. Jadi kalau rencananya praktek nanti saya suruh mereka turun ke bawah, kita lakukan praktek di rumah tersebut, Ibu. Oke. Terkait dengan rencana Ibu yang Ibu sudah rencanakan tadi, misalnya tadi Ibu mau berkolaborasi, artinya ibaratnya Ibu mau bekerja sama dengan warga sekitar ya, untuk menggunakan rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat praktek. Kira-kira di dalam terkait dengan rencana yang sudah dilakukan, yang sedang dilaksanakan itu, ada hal yang kira-kira maksudnya perlu Ibu kerjasama, misalnya Ibu perlu lakukan kolaborasi kira-kira dengan siapa saja selain dengan warga? Artinya untuk mewujudkan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi. Ya, kalau soal kolaborasi yang paling utama sih saya sudah pikirkan kolaborasi dengan kepala sekolah itu paling utama, karena memang ya beliaulah puncak dari pendidikan kita di sekolah itu. Terus kerjasama juga atau kolaborasi juga dengan pemilik rumah. Begitu, Ibu. Selain dari supaya kegiatan boleh berjalan. Baik, Ibu. Selain kepala sekolah dengan warga sekitar, mungkin ada dukungan lain ada hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor pendukung lah untuk Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan? Sepertinya orang tua ya, Ibu ya. Karena memang kan rumah itu kan terbuka dia, namanya juga rumah besar marga. Jadi kalau nanti anak-anak juga ribut, tetap juga orang tua harus mengerti kondisi anak-anak yang sedang melakukan praktek. Iya. Betul. Kalau misalnya mereka memberikan dukungan, harapan Ibu dukungan seperti apa yang mereka bisa berikan? Artinya dari target yang Ibu sudah rencanakan, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari mereka itu? Seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi. Ya, yang saya harapkan orang tua tidak marah-marah lagi begitu. Jadi orang tua tidak marah-marah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya
tidak terjadi lagi kesulitan ketika melakukan praktek begitu ya. Karena memang kan sudah dibawa jadi tidak terganggu dengan SD dan tidak terganggu lagi dengan tempat ibadah gereja begitu. Baik. Oke, baik. Berarti Ibu sudah melibatkan selain kepala sekolah, warga, tetapi juga di dalamnya ada orang tua ya. Jadi luar biasa sekali upaya yang Ibu rencanakan untuk mewujudkan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau di kampung ayahku itu Ibu apa ya? Kalau orang tua itu sangat mendukung untuk pendidikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ya sekolah kami kan kalau mengenai praktek kan tidak ada ruangan labnya. Khususnya kayak apa mapel prakarya kadang butuh praktek. Ya anak-anak murid itu bawa alat-alat dari rumah. Nah saya rasa ketika orang tua mengizinkan seperti kompor dibawa dari rumah atau alat-alat lainnya begitu seperti pisau dan lain sebagainya untuk digunakan ketika praktek, itu saya rasa sudah dukungan yang 80%-nya. Karena memang kan memberikan anak untuk alat-alat rumah tangga untuk dipakai ketika praktek begitu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Berarti apakah langkah atau rencana ini akan Ibu laksanakan? Kemudian kira-kira kapan kira-kira Ibu akan laksanakan rencana Ibu ini? Saya akan rencanakan secepat mungkin Ibu kalau bisa, karena memang dalam minggu ini kan masih MOS dan apa ya persiapan pembelajaran lebih aktifnya lagi kita pros KBM itu minggu depan. Kalau bisa minggu depan ketika praktek saya akan lakukan begitu. Oke, terus kalau mau mengetahui supaya kita tahu bahwa indikator Ibu sudah melaksanakan dan pembelajaran itu bisa berhasil, kira-kira Ibu punya target takaran indikator apa yang Ibu pakai untuk menentukan apakah keberhasilan ini sudah tercapai ataukah belum? Indikatornya ya saya akan melihat ketika praktek itu berjalan dengan baik berarti terlaksana dengan baik begitu. Baik. Jadi indikatornya di situ saja begitu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merencanakan dan dalam waktu dekat Ibu akan laksanakan ya Bu ya? Iya Ibu. Oke, iya Ibu, nanti kalau seandainya nanti ada ketika nanti Ibu laksanakan terus ada temui kendala-kendala, kira-kira Ibu sudah pikirkan rencana apa? Misalnya nanti kalau Ibu sudah laksanakan ya, rencananya targetnya artinya apa yang Ibu sudah laksanakan itu apakah kan itu ada kesulitan-kesulitan nantinya ya. Nah, kira-kira mungkin Ibu ada punya rencana target untuk mengatasi hambatan itu seperti apa Ibu? Kalau terrealisasi di rumah marga itu, saya akan kalaupun memang ada kendala-kendala, saya sudah pikirkan apa kerjasama dengan kepala suku begitu. Jadi kan itu kan rumah suku, rumah marga begitu. Jadi minta izin ke beliau supaya beliaulah yang atur bagaimana supaya berjalan dengan baik begitu. Baik ya, Ibu luar biasa sekali Ibu dan saya berharap apa yang tadi Ibu sudah rencanakan dan yang sudah Ibu rancangkan bisa terlaksana ya Bu ya. Ya Ibu aku. Ibu dan mudah-mudahan dan ya kita berharap supaya nanti di kedepannya kalau seandainya Ibu ada mau sharing lagi, mungkin kita bisa ketemu lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya supaya mungkin kita bisa mendapatkan hal-hal baru lagi dan bukan hanya Ibu saja, mungkin kami juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sudah laksanakan. Gitu ya Bu, tetap sukses, semangat, dan pasti Ibu akan terlaksana apa yang Ibu rencanakan. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih juga. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Agu dan Ibu Sartika. Bagaimana perasaan Bu Agu selama proses coaching? Apakah sudah sesuai dengan pelaksanaannya? Kalau dari awal di tujuan sudah saya laksanakan, kemudian mengidentifikasi dengan menggali dari potensi dari coaching juga sudah, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut. Iya, memang betul yang tadi Ibu Agus sampaikan bahwa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ini Ibu sudah lakukan luar biasa. Ada umpan balik yang disampaikan dan juga solusi
dari setiap masalah yang dihadapi. Itu sudah dilakukan oleh coach dan coachee dan luar biasa. Untuk prinsip yaitu kemitraan juga sudah bagus, terus proses kreatif berjalan dengan baik. Ibu Agus selalu menggunakan pertanyaan berbobot dan memancing coachee, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Itu memang luar biasa. Dan juga kompetensi inti coach, yaitu kehadiran penuh. Ibu Agus sudah melakukan sebagai pendengar yang baik, luar biasa, dan juga pertanyaan yang berbobot. Ini memang Ibu Agus sudah melakukan semua dengan persiapan yang memang tadi Ibu bilang 90%, dan saya yakin Ibu Agus sudah melakukan coaching ini dengan luar biasa dengan persiapan. Semoga berlanjut ya Bu dengan apa yang sudah direncanakan. Semoga Ibu Agus senantiasa memantau terus sehingga proses pembelajaran dan masalah yang dihadapi Ibu Satika dapat menjadi solusi bagi dia dan memberikan perubahan ya Bu di lingkungan kerjanya. Terima Iya, kasih. Ibu. Terima kasih Ibu.